Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya kami dari kelas MIMPA 3, di sini ada Alvan, Lutfi, Ilman, Doni, Agung, dan saya Ananda. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai proses reproduksi virus. Kira-kira kalian ada yang ingin bertanya tidak? Saya ingin bertanya, apa sih litik dan lisogenetik itu? Lutfi izin menjawab. Siklus litik dan siklus lisogenik itu adalah dua siklus reproduksi yang dapat dilakukan oleh virus. Kedua siklus ini juga memiliki sejumlah perbedaan, mulai dari tahapannya hingga durasi terjadinya dari masing-masing siklus tersebut. Nah, siklus litik dan siklus lisogenik ini juga merupakan dua siklus reproduksi yang dapat dilakukan oleh virus. Untuk melakukan reproduksi, virus memerlukan inang karena mereka tidak memiliki alat untuk bereproduksi sendiri. Setelah mengetahui apa itu litik dan lisogenik, apa sih pengertian siklus litik itu? Saya ingin menjawab. Siklus litik adalah salah satu siklus yang dianggap sebagai metode utama dalam reproduksi virus. Saat virus menginfeksi bakteri, mereka akan membajak sistem molekul sel untuk menghasilkan keturunan. Daur litik diakhiri dengan pecahnya sel yang terinfeksi dan kemudian melepaskan virus peranakan. Pada gilirannya, virus baru akan menyebar dan menginfeksi sel lainnya. Ilman ingin bertanya, apa saja sih tahapan-tahapan infeksi secara litik itu? Jadi ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada absorpsi. Pada fase ini, ujung ekor bakteriofag menempel atau menginfeksi pada bagian tertentu dari dinding sel bakteri yang masih dalam keadaan normal. Daerah itu disebut daerah reseptor. Yang kedua ada penetrasi. Setelah dinding sel bakteri terhidrolisis oleh lisozim, maka seluruh isi fag masuk ke dalam hospes. Selanjutnya, fag merusak dan mengendalikan DNA bakteri. Yang ketiga ada replikasi. Pada fase ini, DNA fag mengadakan replikasi atau bisa disebut dengan menyusun DNA, menggunakan DNA bakteri sebagai bahan dan untuk membentuk selubung protein yang disebut kapsid. Yang keempat ada perakitan. Setelah terbentuk asam nukleat dan protein yang menyusun dinding sel, maka terbentuklah fag baru yang berjumlah kurang lebih 200 virus yang lengkap dengan molekul DNA dan kapsidnya. Yang kelima yang terakhir, pembebasan. Setelah fase fag dewasa, sel bakteri akan lisis atau pecah. Bakteri yang lisis tersebut akan melepaskan virus-virus baru untuk kembali menginfeksi sel-sel inangnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu litik, ada yang tahu tidak apa itu lisogenetik? Ilman tahu. Siklus lisogenetik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam jaring sel inang sehingga menciptakan profag. Virus tidak menghancurkan sel dalam siklus lisogenik. Bakteri terus hidup dan bereproduksi secara normal, secara materi genetik di dalam profag, kemudian ditransminasikan ke sel anak bakteri. Lutfi ingin bertanya, apa aja sih fase-fasenya? Ya, dijawab oleh kamu ya. Tahap-tahap siklus lisogenik sebagai metode reproduksi virus adalah, yaitu ada 4. Yang pertama, absorpsi dan infeksi. Pada tahap absorpsi dan infeksi, virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Yang kedua ada penetrasi. Pada tahap penetrasi, genom virus berintegrasi atau bergabung ke dalam sel inang. Ketiga, penggabungan. Pada tahap penggabungan, genom virus bergabung atau berinfeksi ke dalam genom sel untuk membentuk profag. Yang terakhir, keempat, ada replikasi. Pada tahap replikasi, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang. Sel kemudian akan membelah, sementara kromosom virus ditransmisikan ke sel anak. Genom virus di dalam profag bisa semakin bertambah apabila sel bakteri terus-menerus mengalami pembelahan. Nah, setelah kita mengetahui litik dalam lisogenik, apa sih perbedaan litik dan lisogenik itu? Ini ingin menjawab.
Ada beberapa perbedaan daur litik dan lisogenik yang bisa diidentifikasi, yaitu DNA virus tidak terintegrasi pada siklus litik, sementara pada siklus lisogenik terjadi integrasi DNA virus ke dalam DNA sel inang. DNA inang pada daur litik terhidrosis, sementara DNA inang pada siklus lisogenik tidak terhidrolisis. Perbedaan siklus litik dan lisogenik juga dapat dilihat dari tidak adanya juga lofag pada siklus litik, sementara siklus lisogenik mengalaminya. Lutfi akan menambahkannya. Replikasi DNA virus pada siklus litik terjadi secara independen, sementara pada lisogenik terjadi bersama DNA inang. Siklus litik juga terjadi dalam waktu singkat, sementara siklus lisogenik dapat memakan waktu yang cukup lebih lama. Mekanisme seluler diambil oleh genom virus pada daur litik, sementara mekanisme seluler sel inang mengalami gangguan oleh genom virus pada daur lisogenik. Itulah penjelasan dan perbedaan mengenai siklus litik dan lisogenik. Pada beberapa kasus yang jarang terjadi, genom virus pada siklus lisogenik dapat terpisah dari forfag dan memasuki siklus litik. Akan tetapi, belum jelas apa yang memicu terjadinya permisahan tersebut. Gejala umum yang terjadi pemicunya adalah hormon, tingkat stres tinggi, dan energi bebas di dalam sel yang terinfeksi. Sekian dari kelas 10 MIPA 3, itulah yang kita diskusikan tentang reproduksi virus. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.